Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah, kami langsung saja. Kami akan, takutnya waktunya kurang, jadi langsung saya bacakan susunan acara kita. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, terus yang ketiga sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, yang keempat acara inti, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk membuka acara ini, bila kita semua lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Yang kedua, kita melanjutkan acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk semuanya Bapak Ibu untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Cempaka. Untuk Ibu Mediana, SPDM PD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memenuhi undangan kita di acara kedua diseminasi CGP, yang insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pencerahan bagaimana tentang budaya positif yang ada di sekolah, serta yang kami banggakan 3 orang CGP angkatan 9 yang insya Allah nanti akan disusul oleh CGP angkatan 10 dan 11. Amin. Hingga kita nanti menjadi sekolah yang bergerak dengan banyaknya guru penggerak yang ada di dalamnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kita nikmati, berkah yang kita rasakan, itu patut kita syukuri. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, dan semoga kita menjadi pengikut yang mendapatkan syafaat di yaumul hisab nantinya. Ini acara kedua Bapak Ibu, sebenarnya agak diburu-buru karena memang durasinya itu nanti dari CGP itu minimal 60 menit ya, 1 jam lebih kurang. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembagian kelompok, kenapa kita selesaikan semua dalam 1 hari, kepalangan kita memulangkan siswa-siswi kita. Jadi kita selesaikan 3 CGP ini diseminasinya dalam 1 hari. Sebenarnya kalau kita mau mengambil waktu 1 hari untuk 1 orang, atau kemudian yang berikutnya 1 hari lagi, itu tidak efektif, karena akan ada minimal 10 orang guru yang tidak mengajar di kelas. Makanya kita ambil sudah sekalian kita rapat, sekalian kita bagi guru-gurunya,
untuk menjadi peserta diseminasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa guru-guru yang berada dalam imbas CGP masing-masing ini tidak dipilih berdasarkan apapun, ini murni diundi ya Bu Triani, Pak Sandi, Pak Agus, ini memang murni diundi. Dan mohon untuk kita sama-sama menunjukkan dukungan kita kepada CGP, dan insya Allah nanti ketika pada gilirannya Bapak Ibu juga mengikuti PGP Angkatan 10 dan 11, insya Allah kami juga, saya selaku kepala sekolah pasti akan mendukung Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di sekolah juga akan mendukung seluruh proses kegiatan PGP yang insya Allah nanti akan Bapak Ibu jalani di Angkatan 10 dan 11. Mudah-mudahan apa yang nanti akan diberikan oleh 3 orang CGP kita itu membawa perubahan, membawa pencerahan kepada kita semua, dan ilmu yang disampaikan itu menjadi kebaikan untuk kita semua, menjadi barokah untuk kita semua. Nanti pada saatnya akan saya serahkan teknisnya kepada 3 orang CGP, tempatnya di mana nanti silakan diatur, dan silakan manfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Itu saja sambutan dari saya kepada Bapak Ibu, mohon untuk diikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mediana atas dukungan dan motivasinya untuk kami. Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan pendidikan kami dengan baik dan disusul oleh rekan-rekan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk selanjutnya saya akan membacakan kelompok. Jadi di sini kami undi, tidak kami pilih-pilih. Jadi kami nanti akan membagi 3 tempat untuk acara intinya, 3 tempat. Jadi di sini Pak Agus itu ada di lab biologi, terus Pak Sandi ada di ruang BK, dan yang dengan saya tetap kita di ruangan inilah. Ya, yang pertama dengan Pak Agus, itu kelompok Pak Agus. Yang pertama Ibu Samsiah, kedua Ibu Ayu, Ibu Susiana, Pak Sarmini, Ibu Reda Pujianti, Ibu Anjasmara, Ibu Meganianti, Pak Darwin, Ibu Lenianti, Ibu Kurniawati Junior, Ibu Rosdiana, Ibu Betty Anggraini, dan Pak Umar Dhani. Itu nanti ada di lab biologi. Terus dengan Pak Sandi itu di ruang BK, Ibu Sarina, Ibu Siti Aisyah, Ibu Ana Erita, Ibu Kurniawati Senior, Ibu Arnawati, Pak Hamka, Ibu Nur Halimah, Ibu Sri Wijayanti, Ibu Duwina, Ibu Priska, Pak Juniwan, dan Ibu Henifah. Itu ada di ruang BK. Jadi sisa nama yang tidak ada di sini, itulah dengan saya ada di ruangan sini. Ya, kenapa saya tidak nulis nama? Kebetulan kemarin saya undiannya terakhir, jadi saya tidak usah nulis nama karena sisa mereka pasti dengan saya. Ya, itu untuk peserta-peserta yang ada untuk acara kami siang ini. Nanti dulu Bapak Ibu. Ya, acara selanjutnya kami minta doa. Ya, terutama Pak Bu Rahman minta pimpin doanya untuk acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri acara kita pada hari ini. Kita sama-sama mengadakan kedua belah tangan kita untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan akan makan berkah dan manfaat bagi kita semua. Doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga dalam kesempatan ini kami menyampaikan puji serta syukur kami kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah diberikan kepada kami, ya Allah. Demikian juga sebaliknya, ya Allah, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, besar kecil. Juga ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, serta dosa kaum muslimin dan muslimah. Ya Allah yang Maha
kuasa. Berikanlah kami kekuatan dalam rangka kami melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan dalam rangka diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Cempaka Kabupaten Oku Timur. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang mengikuti kegiatan ini. Berikanlah mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Berikanlah kemudahan kepada mereka. Semoga dapat melaksanakan rencana kegiatan ini ya Allah. Dan semoga ya Allah dapat bermanfaat bagi mereka dan bagi kami semua demi kemajuan pembelajaran kegiatan pendidikan di SMA Negeri 1 Cempaka ini ya Allah. Demikian juga ya Allah, mohon berkahilah segala apa-apa yang kami laksanakan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami semua demi kemajuan SMA ini dan kegiatan aktivitas belajar kami ke depan untuk menyongsong pendidikan yang masa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami rezeki yang halal yang berberkah demi untuk masa depan kami ya Allah, demi keluarga kami. Dan ya Allah, mohon berkahi dan rahmati kami semua. Semoga kami pada hari ini dan kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Ya Allah, Ya Allah, mohon kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebelum acara inti untuk selanjutnya saya akan menutup acara ini. Mudah-mudahan acara kita hari ini akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat dan berkah untuk pendidikan kita di masa yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai hikmahnya sehingga kita masih dapat bertemu dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur. Salam beserta dalam adalah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan segala sunnah-sunnahnya dan kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita, tadi kita sudah membuka acara di mana kita tadi berkumpul di ruang pertemuan, dan hari ini dan pada saat ini kita sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama sudah kita ketahui bersama tadi bersama dengan Pak Agus, kelompok kedua dengan Ibu Triani, dan kelompok ketiga bersama dengan saya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif ini Bapak dan Ibu. Bukan berarti saya menyampaikan ini saya lebih bisa dari Bapak dan Ibu, namun perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu rangkaian kegiatan daripada pendidikan guru tunggal yang harus kami laksanakan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Bapak dan Ibu, terutama di sini ada guru-guru saya yang dulu pernah mengajari saya. Jadi hal ini bukan bermaksud untuk mengajari balik, tapi semata-mata ini semua salah satu bentuk tugas dan salah satu bentuk berbagi hal-hal positif kebetulan kami dapatkan ini di pendidikan CGP. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi mohon izin Ibu Siti Alisa,
Ibu Kurnia yang pernah mengajar saya, Ibu Nawati dan Bapak Ibu yang lain. Baik Bapak dan Ibu, biar lebih semangat, mungkin kita berSBK terlebih dahulu. Siapa yang bisa mimpin silakan. Ya Ibu Ana ya, ya silakan Ibu Ana, kita SBK terlebih dahulu. Terima kasih Bu Ana yang sudah memimpin SBK-nya. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu. Kompetisi pusat pada pembelajaran kita pada hari ini bisa kita baca bersama. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Selanjutnya, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Siapa yang memahami konsep pendidikan berhenti hanya diwawancara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, terus melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila, dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Saya bahaskan saja waktu beliau untuk mengenai waktu. Terus capaian khusus mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif, terus menerapkan strategi disiplin positif, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dan bersikap efektif dan kritis terhadap budaya di sekolah.
Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai berhubung saat ini sudah menunjukkan pukul 12.18, mungkin suasana sudah cukup capek Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita mulai, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Jadi kalau kita masih ada pikiran kita kemana-mana, mungkin mikirkan anak kita di rumah, mikirkan pekerjaan kita yang lain. Namun untuk hari ini kami minta untuk kita tenang dulu, kita hadirkan pikiran kita fokus terhadap kegiatan yang sedang kita laksanakan ini. Terus hadirkan rasa ingin tahu, karena dengan rasa ingin tahu itu akan memotivasi kita untuk dapat menyimak materi dengan baik. Jadi fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas kasih. Jadi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu budaya positif. Selanjutnya, sebagai pertanyaan pemati Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Kita mulai yang pertama. Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan pernyataan hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Setuju tidak? Tidak. Jadi kita ini kan biasanya memberikan hukuman, ya. Hukuman itu yang namanya hukuman pasti kesannya tidak menyenangkan. Kalau misalnya menyenangkan pasti itu bukan hukuman. Nah, jadi hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Sebagian menjawab tidak. Ada yang menjawabnya? Ada yang menjawabnya? Tidak ya? Pendengarannya tidak. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau tadi yang tidak menyenangkan, sekarang pemberian hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dulu setuju atau tidak. Nanti di materi-materi selanjutnya kita bisa menjawab apakah ini memang sesuai atau tidak. Yang ketiga, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Setuju? Baik. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Jadi yang satunya tidak, yang pertanyaan nomor 1 tidak setuju, yang kedua setuju, 3 setuju, 4 setuju. Baik, kita simpan dulu ini dan kita membahas materinya sehingga nanti mudah-mudahan kita dapat merefleksikan sendiri apakah itu memang sudah tepat atau tidak. Topik dalam kegiatan ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, di mana di situ akan kita bahas 5 posisi kontrol. Yang terakhir yang keenam restitusi, yaitu mengenai segitiga restitusi. Jadi itu kegiatan kita pada kali ini. Pembelajaran 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan ini, silakan dilihat di sini perubahan paradigma kegiatan kepalang tangan. Di sini kita disuruh untuk mempraktekkan. Jadi ada A dan B. Berarti Anda dan teman Anda secara sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Lalu teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa juga mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Dan apa yang terjadi? Sekarang kita praktekkan dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ambil kertas ini, cari kertas sedikit saja buat pasangan masing-masing. Kebetulan kita ada 12 berarti 6 pasang.
Atau biar lebih ini Bapak Ibu biar kita lebih menghemat waktu satu saja ya, satu saja Siapa yang mau mewakili? Pak Budiman atau Pak Hamka ya? Oke. Jadi seperti ini Pak Junior, Pak Hamka. Bapak Ibu yang lain kita simak sama-sama. Jadi ada A dan B. Si A, Pak Hamka dalam hal ini ada ya. Pak Hamka dalam hal ini sebagai A-nya, di mana Pak Hamka menuliskan sesuatu ya, sesuatu yang berharga di dari kita Pak Hamka juga. Dan sifat di tangan Pak Hamka. Dan tugas Pak Junior sebagai B-nya, Pak Junior harus berusaha bagaimana caranya agar Pak Hamka bisa membuka apa yang ditulisnya di dalam slide kertas itu. Sedangkan Pak Hamka menuliskan apa saja dengan dilihat Pak Junior. Tugas Pak Junior adalah merayu ya, boleh nanti merayu, membujuk, mengancam, menghardik, apapun. Yang penting Pak Hamka tertarik untuk membuka tulisan itu, membuka kepalan tangannya. Sudah ya? Oke. Sekarang Pak Junior, silakan lakukan apa saja yang bisa Pak Junior lakukan agar Pak Hamka bersedia membuka kepalan tangannya dan memperlihatkan isi dari yang ditulis. Silakan. Ini mata mikrofon. Mau sejenis makanan? Minuman? Tidak. Uang? Tidak. Saya banyak. Jadi bagaimana perasaan kepada teman? Tidak perlu mengasihkan ya, sudah. Terima ya. Kelihatan keras hati, Pak. Baik Bapak dan Ibu sudah melihat dan mempraktikkan sendiri bagaimana Pak Hamka selaku memperankan A, tokoh A, dan Pak Junior memperankan tokoh B. Di mana tadi Pak Hamka sudah membuat menulis secari kertas dengan sesuatu hal yang sangat berharga yang kita tidak tahu, karena Pak Junior sudah berusaha merayu, terus lagi membujuk, tadi menyogok barangkali Pak Junior ya. Nah, tapi Pak Hamka tidak bersedia membuka kepala tangannya. Sekarang Bapak Ibu, dari kegiatan ini kira-kira kalau kita simak, apa yang ada dalam pikiran kita? Mempertahankan hak dari Ibu. Yang lain? Ada yang lain selain mempertahankan hak? Ikhtiar. Oke. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, dari kegiatan yang kita laksanakan tadi Ibu Ana sudah menyampaikan mempertahankan hak, Pak Bima sudah menyampaikan bentuk ikhtiar barangkali rayuannya tadi yang maksud ikhtiar. Nah, ini menggambarkan kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini ada ilustrasi perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ya. Jadi ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ya. Dari kegiatan yang dilaksanakan tadi, Pak Junior sudah berusaha merayu Pak Hamka. Bahkan Pak Junior tadi menyampaikan bagaimana persahabatan kita sepertinya dipertaruhkan atas nama sahabat, bisa tidak dibuka tangannya. Tapi Pak Hamka tidak membukanya. Nah,
Ini indikasi bahwa kontrol itu terletak pada, bukan terletak pada guru, ya, bukan terletak pada guru, tapi terletak pada masing-masing. Jadi apapun upaya kita, sebenarnya kita itu tidak mengontrol. Kalau seandainya Pak Hamka tadi membuka kepala tangannya, sebenarnya Pak Hamka lah memilih bahwa dia akan mengikuti kontrol yang dilakukan oleh Pak Junior. Tapi itu sebenarnya Pak Hamka yang berhak. Ya. Nah, tadi Pak Hamka tidak membiarkan dia membuka tangannya karena itu memang kontrol Pak Hamka. Dan kita sebagai guru sebenarnya memang demikian Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu hak kontrolnya itu pada anak. Jadi tugas kita sebagai guru sebenarnya fokusnya adalah bagaimana cara kita mendidik, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter. Namun kita tidak bisa memaksa karena hak kontrol itu ada pada masing-masing. Ada pada masing-masing. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini sebuah ilusi kontrol, atau kita sederhanakan kalimatnya biar tidak bingung. Ini miskonsepsi, ya, sebuah pemahaman yang salah. Miskonsepsi, ya, sebuah pemahaman yang salah. Jadi ilusi kalau kita mengatakan guru itu bisa mengontrol murid. Pada kenyataannya Bapak dan Ibu, di SMA Negeri 1 Cempaka ini kita sudah punya AKP, ya, kita sudah terbukti karena memberhentikan anak dan sebagainya. Karena anak dibuat tidak naik, anak dibuat membersihkan sampah dan sebagainya. Itu adalah apa yang kita lakukan dalam upaya untuk mengontrol anak. Tapi pertanyaannya, apakah semua anak sudah melakukan itu sesuai dengan aturan yang sudah kita buat? Tidak kan? Nah, masih saja anak yang ada yang melanggar, masih saja ada anak yang tidak patuh dengan aturan. Itu artinya bahwa kita tidak bisa mengontrol. Guru tidak bisa mengontrol. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebuah ilusi, ini juga sebuah konsepsi berdasarkan teori ini, ya Bapak Ibu, ya. Saya menyampaikan berdasarkan teori yang ada di dalam materi kita ini. Jadi sebuah ilusi kalau dikatakan bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah, kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jangan-jangan Bapak Ibu, dengan kita membuat orang yang merasa bersalah akan membuat siswa terpuruk dalam perasaan rasa bersalah. Jangan-jangan, ya, nanti bisa kita evaluasi lagi. Lalu yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi kalau seandainya kita memberikan penghargaan, misalnya duit berupa uang, atau juga berupa sertifikat dan sebagainya, itu bisa membuat itu bisa bermanfaat bagi anak. Kenyataannya masih juga ada yang kita berikan penghargaan, ternyata hanya hari itu saja, atau hanya sekedar mendapatkan penghargaan itu, selepasnya tidak. Ketika kita kontrol, dia menunjukkan hal yang positif, tapi ketika tidak kita kontrol atau kita tidak memberikan penghargaan yang lain, maka dia menunjukkan hal yang negatif. Ya, sering ya, misalnya siswa kita ketika di depan kita positif, ketika di belakang tidak positif, ketika diiming-iming tangan dia positif, ketika tidak maka negatif, seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita berpikir bahwa kita ini guru, kita ini secara umur lebih dewasa, kita lebih berpengalaman, kita lebih berilmu, kita anggap bahwa bisa mengukur anak. Pada kenyataannya juga demikian, tidak bisa. Baik, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, nah kita bisa lihat di sini. Ini saya kita nama Bapak Ibu. Kita nama. Nah, kalau sekiranya dihubungkan dengan kegiatan pendidikan, apa yang bisa kita sampaikan mengenai gambar ini? Penanamnya adalah guru. Baik. Ya. Baik. Ya, susunan tadinya. Baik, semuanya apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu sudah bagus sekali. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini, pendidik ini sama dengan petani, Bapak dan Ibu. Pendidik itu sama dengan petani. Bagaimana petani
menyebar benih, ya, menyebar benih. Selanjutnya benih itu dirawat. Apa biasanya kalau perawatan kita tanam padi biasanya apa? Dipupuk, ya, pestisida, terus kalau ada lumpurnya harus dipotong, terus lagi diberikan herbisida, pestisida yang cukup dan sebagainya. Kalau sekiranya kurang air, maka diberikan perairan yang cukup sehingga tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, ya. Namun Bapak dan Ibu, pernah kita lihat padi ini berubah menjadi tanaman yang lain? Tidak kan? Nah, padi akan tetap tumbuh menjadi padi. Tidak bisa padi berubah menjadi kacang. Tidak bisa. Jadi kita juga demikian. Kita tidak bisa mengubah anak. Ya, mengubah anak. Semuanya yang kita bisa lakukan adalah sebuah usaha bagaimana padi ini tumbuh secara maksimal. Tugas kita hanya seperti itu. Bagaimana padi ini tumbuh dengan maksimal sesuai dengan kodrat sebagai padi. Kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi sebuah kacang hijau dan sebagainya. Tidak bisa. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menyebar benih dan kita rawat benih itu sehingga tumbuh menjadi padi yang nanti menghasilkan. Tumbuh menjadi padi yang nanti kalau dijual mendapatkan keuntungan besar. Menjadi padi yang mempunyai bulir-bulir yang cukup. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu tadi. Ketika memang kurang air, kita tambahi. Ketika kurang pupuk, maka kita berikan pupuk. Ketika perlu perlakuan yang lain, hama seperti itu, misalnya diserang hama, maka kita berikan semprot hama dan sebagainya. Tugas kita dengan sesuai juga seperti itu. Jadi kita ini dan dalam hal berdiri ini sama dengan petani. Jadi tugas kita adalah bagaimana agar siswa itu tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Itu hanya sebagai pengantarnya saja Bapak Ibu agar kita mempunyai kesepemahaman yang sama mengenai mendidik. Baik, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, kemarin kita mengenal stimulus respon, sekarang kita belajar teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dalam teori stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan stimulus respon, ya. Jadi di dalam teori stimulus respon kita berusaha bagaimana mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itulah kita akan mempengaruhi dengan omongan kita, dengan cara penyampaian kita yang berapi-api dan sebagainya. Ya. Kalau dalam teori kontrol itu mengatakan bahwa kita ini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kalau tadi mempengaruhi, nah kalau di teori kontrol ini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kalau stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya, terus saya bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat rujukan atau gagal dan model berpikir menang kalah. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dalam teori kontrol Bapak dan Ibu, semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Ya, kalau anak itu melanggar, kita perlu lihat apa tujuan dari melanggar itu. Apakah ada sesuatu hal yang kurang? Apakah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti itu? Itu dalam teori kontrol. Ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Kita lanjutkan Pak. Nah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nah, maksud bersifat universal itu Bapak dan Ibu lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang kita sepakati bersama tidak
tidak terlepas dari tidak terbatas dari suku bangsa agama ya. Dan dalam hal ini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan itu bisa dalam hal kurikulum merdeka ini yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa di alam mulia, terus mandiri, bergalau kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini kan tidak terbatas oleh suatu suku atau bangsa agama. Semuanya ini kita sependapat bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Sekarang kita masuk ke teori motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama namanya motivasi eksternal, ya. Yang kedua motivasi internal, ya. Motivasi yang ada pengaruhnya dari luar, ya. Motivasi yang ada dari dalam diri. Nah, kalau seandainya seseorang itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka itu termasuk motivasi eksternal. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasinya itu. Jadi dia menghindari sesuatu karena dia menghindari hukuman. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kalau tadi hukuman, sekarang penghargaan. Maka itu juga masih motivasi eksternal. Semuanya itu semuanya tidak semuanya baik ya. Nah, yang harus kita usahakan dari anak itu, bagaimana anak itu termotivasi secara internal, ya, bukan termotivasi secara eksternal. Kita bisa mendidik anak dengan cara menghukum, kita bisa mendidik anak dengan cara memberikan penghargaan. Tapi Bapak dan Ibu, kita lihat, apakah perubahannya itu permanen? Tidak kan? Kenapa demikian? Karena motivasinya masih eksternal. Motivasinya masih takut kepada hukuman, motivasinya masih takut kepada masih mengharapkan penghargaan, mengharapkan ada orang tuanya ke depan, terus megang piala ataupun juga sertifikat. Nah, ini masih motivasinya eksternal. Nah, ini biasanya motivasi yang seperti ini tidak bertahan lama, ini tidak permanen, ini tidak tulus kepada diri. Pada dasarnya kita tidak mengubah anak dengan motivasi yang seperti itu. Nah, yang kita harapkan itu bagaimana kita bisa memotivasi anak secara internal. Nah, itu yang menjadi tujuan kita, menerapkan disiplin positif. Yaitu kalau dalam hal ini anak menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi anak itu menyadari kalau saya melakukan sesuatu saya akan seperti ini. Itu berdasarkan memang keyakinan yang ada dalam diri. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak. Bagaimana mereka mempunyai motivasi internal, ya. Yang pada ujungnya motivasi internal ini sebagai wujud merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu Ki Hajar Dewantara di dalam pemikiran konsepsi ketegangan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara demikian, namanya merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, tapi cakap ya, buat memerintah dirinya sendiri. Setiap keputusan itu adalah bentuk kemerdekaan daripada siswa. Ini juga demikian penghargaan ya. Kalau tadi hukuman, penghargaan ya sama ya. Nah, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Bisa dibaca sendiri saja, tidak perlu saya jelaskan. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang namanya hukuman itu biasanya sifatnya spontan. Ketika anak melanggar, hukuman, dihukum, maka itu bisa dikatakan hukuman. Kalau konsekuensi itu beda. Konsekuensi itu ada tahap di mana kita
menyampaikan kepada anak, ya. Ada tahap kita mendiskusikan kepada anak tentang konsekuensi daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak, ya. Misalnya kita mencatat maka konsekuensinya apa, seperti itu namanya konsekuensi. Tapi ketika anak melanggar langsung diberikan hukuman, maka itu sudah namanya hukuman. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi sudah paham, oh kalau saya melanggar, nih itu namanya konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau seandainya anak terlambat, maka kita suruh lari, nah itu namanya hukuman, Bapak. Kita suruh membersihkan WC, itu namanya hukuman. Tapi kalau seandainya di mata pelajaran olahraga ada anak yang terlambat masuk lapangan, terus diberikan hukuman yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran saat itu, misalnya lari karena itu dengan pelajaran olahraga, maka itu bisa disebut konsekuensi. Ya, sudah. Ini tidak perlu terlalu jauh kita bahas, karena kita ada bahasan-bahasan yang lebih baik. Nah, sekarang kita bisa lihat Bapak dulu. Tindakan guru. Sekarang kita lihat apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena belum mengerjakan PR. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video call. Oke, lihat jawaban kita sudah benar atau tidak? Oke. Ya, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ya, ini jawaban dari Bapak dan Ibu. Saya sudah menunjukkan pemahaman mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak dan Ibu, di pertanyaan pemantik tadi sudah saya pertanyakan mengenai penghargaan. Tadi Bapak dan Ibu sepakat bahwa penghargaan itu menumbuhkan motivasi anak, meningkatkan hal positif anak. Sekarang ada istilah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar anak berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alpicon. Jadi menurut dia, pada dasarnya ketika kita memberikan penghargaan, kita ini sudah meyakini kalau seandainya kita tidak memberikan penghargaan, maka sesuatu itu tidak bisa dilakukan. Itulah dihukum oleh penghargaan. Ya. Dalam hal ini juga mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi. Ya. Saya ulangi kalimatnya, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut beliau ya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau menurut ahli Alpicon ini, penghargaan itu justru menghancurkan potensi. Ya. Penghargaan sesungguhnya yaitu itulah pembelajaran yang kita laksanakan. Kenapa demikian? Ini ada penjelasannya. Dihukum oleh penghargaan. Karena pengaruh daripada hukuman atau penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya.
Di sini ada penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Terus lagi penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu alasan kenapa penghargaan itu tidak semuanya itu nilainya positif. Ya, pada kenyataannya itu. Yang paling kita lihat sekali, yang paling kita rasakan sekali, yaitu kalau menurut saya salah satu di antaranya yang menurunkan kualitas. Ketika kita iming-imingi segala sesuatu, maka biasanya kualitasnya itu menurun. Ya. Apa yang dilakukan itu menurun, ya. Karena hanya sekedar mengejar target misalnya, ya. Atau bahkan kreativitasnya menurun. Atau bahkan mengurangi ketepatan, ya. Itu penghargaan, ya. Dan mengurangi motivasi, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi hanya sekedar ingin dihargai saja, hanya sekedar ingin dihargai saja. Tapi motivasi berupa motivasi intrinsik, berupa kesadaran, pemahaman itu kurang. Hanya sekedar mengejar daripada penghargaan itu sendiri. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara kepada semua murid, dan beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Jadi kalau kita memberikan apresiasi, maka kita bisa jelaskan secara rinci apresiasi apa yang kita berikan itu. Jangan sekedar kamu bagus dan sebagainya. Jadi ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Misalnya dalam pembukanya, kemarin saya perhatikan, dan nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita harus memberikan apresiasi atau pengakuan, maka harus jelas apa yang kita apresiasi oleh siswa. Oke, kita lanjutkan karena materi kita masih ada 3 lagi. Yang ketiga yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi itu inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi, ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau selama ini kita membungkuk, nah sekarang kita belajar restitusi, ya. Nah kalau kita membungkuk, biasanya ketika anak itu misalnya tidak menyelesaikan PR terus kita hukum, biasanya dia cenderung malu, terus semakin malas belajar, semakin benci dengan gurunya. Nah sekarang dengan restitusi, harapannya anak itu kembali pada kelompok mereka, ya, kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kita akan pahami nanti bagaimana bentuk restitusi. Ini ada ciri-ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan, ya, itu restitusi. Kalau hubungan biasanya paksaan, kamu seperti ini. Kalau restitusi ini bukan tawaran. Restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi, dan restitusi juga mengembalikan berbuat salah pada kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Kalau kemarin kita mengenal peraturan, ya. Nah ini kebetulan kemarin kita cukup melambangkan karena keyakinan kelas ini. Kita dipaksa di kelas itu harus ada keyakinan kelas. Sementara kita belum tahu keyakinan kelas itu apa. Nah mudah-mudahan sekarang kita bisa paham, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini pengganti daripada
peraturan. Kalau dulu kita buat peraturan, jangan tidak misalnya apa? Baju dikeluarkan AKP sekian, tidak boleh terlambat, tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh tidak hadir di kelas, tidak boleh apa lagi? Meninggalkan jam pelajaran sebelum waktu berakhir dan sebagainya. Nah sekarang kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa hal yang mendasar biasanya yang perbedaan antara keyakinan dan peraturan ini? Ya betul. Keyakinan ini kalau dia peraturan biasanya banyak kalimat-kalimat negatif. Ya. Nah, kalau dia peraturan, keyakinan kelas ini kalimat-kalimat positif semua. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendalikan kendaraan roda 2? Ya. Ini tentu jawabannya kenapa? Keselamatan. Nah, keselamatan itulah salah satu keyakinan kelas. Ya. Bukannya kita di dalam sekolah itu kita buat peraturan harus menggunakan harus menggunakan helm dan sebagainya. Tapi kita harus memperoleh satu keyakinan bahwa menggunakan helm itu adalah bagian daripada keselamatan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya. Jawabannya apa? Karena kesehatan. Kesehatan itulah salah satu keyakinan. Kita harus mempunyai kesepemahaman yang sama bahwa kesehatan itu perlu dijaga. Sehingga kita tidak perlu menuangkan di dalam peraturan menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan air bersih dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memperoleh keyakinan yang sama bahwa kesehatan itu adalah bagian terpenting daripada hidup kita. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini adalah suatu bentuk disiplin. Oke, kita lewatkan saja. Nah, ini ya kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Bukan peraturan. Kalau peraturan biasanya kalimatnya apa? Ya, siswa tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini tidak perlu saya jelaskan karena waktu itu terbatas. Ini juga tidak perlu saya jelaskan. Nah, sekarang barangkali dari penjelasan saya sampaikan tadi sudah bisa melihat apakah itu peraturan, apakah itu keyakinan. Nah, di sini ada tabel ya, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira kalau keyakinan kelasnya apa? Bukan seperti itu. Harus diubah menjadi sebuah keyakinan. Ya. Sekarang peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau diubah menjadi keyakinan kelas, kira-kira seperti apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab apa itu? Kita jawab saja. Jawab saja dulu. Nanti ada jawabannya. Coba. Kalau satu ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini bisa kita ini kan tanggung jawab. Ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain, apa? Saling menyayangi. Hadir sekolah di bawah menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan tindakan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Ya, jangan berlari di atas koridor, di kelas atau di koridor. Apa? Nah, sekarang kita lihat. Ini ya. Jadi ini peraturan. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab dan tertib. Dilarang mengganggu orang lain, maka bisa kita buat keyakinan kelas yaitu menghormati
atau menyayangi. Harus di sekolah yang harus menit sebelum pembelajaran dimulai, maka menghormati dan berkomitmen. Dilarang melakukan tindakan kekerasan, maka diselamatkan, menghargai dan menyayangi. Nah, pada akhirnya Bapak dan Ibu, nanti ya kita sama-sama, kita sudah punya peraturan sekolah kita yang kita muat kemarin di dalam, bahkan sudah kita atur hukuman-hukumannya. Itu kita harus ubah menjadi sebuah keyakinan, bukan lagi menjadi peraturan sekolah, tapi menjadi keyakinan. Ya, kenapa saya ulas lagi ke materi kita yang tadi? Kenapa kita harus membuat keyakinan? Karena kita harus menanamkan motivasi intrinsik, ya, motivasi yang ada dari dalam. Kalau seandainya kita buat peraturan, maka itu masih motivasinya itu intrinsik, ya, eksternal motivasi. Kembali lagi, kalau motivasinya masih motivasi dari luar, itu biasanya tidak bertahap, tidak permanen. Ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Ada kasih sayang, merasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan dan bertahan hidup. Ya, pertama bertahan hidup, gitu ya, kebutuhan orang. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi cerita. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada tugas dan kebajikannya. Dengan frontal mengumumkan didapat guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebajikan yang diambil oleh Pak Zulfikar, Pak yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebajikan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila didapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar? Ya, ini menyangkut kebutuhan tadi. Nah, sekarang jawaban Pak Malik ketika ditanya, iseng aja sih. Aku senang lihat Capsek baru itu, kebingungan kalau bertanya di rapat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dari ilustrasi ini kita diajak memahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu, baik itu murid kita, baik itu rekan kita, maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu pada dasarnya upaya dia untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang harus kita pahami dari ilustrasi. Jadi segala sesuatu yang terjadi, mungkin dinamika di kelas kita, ada anak yang ribut dan sebagainya. Nah, bisa jadi itu indikasinya ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anaknya. Nah, dan kebutuhan itu tadi ada berapa? Ada nih. Ada kebutuhan bertahan hidup. Apa kalau bertahan hidup? Biasanya makan, minum dan sebagainya. Ya, itu pertama. Bisa jadi kalau anak capek kelihatan malas, bisa jadi itu apa? Dia tidak punya uang untuk jajan dan sebagainya. Bisa jadi anak itu ngantuk karena apa? Karena banyak hal ya, kebutuhan dasar. Nah, sekarang ketika Pak Malik menjawab iseng saja, aku senang lihat Capsek baru itu kebingungan kalau bertanya-tanya di rapat. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan, yaitu kebutuhan kesenangan. Ya, kebutuhan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya butuh kesenangan. Ya, jadi kalau anak-anak kita berikan tugas, misalnya begitu banyak tugas, pembelajaran dari pagi sampai jam 2, nah, bisa jadi ada waktu seketika anak itu pengen bermain. Dan kita harus menghargai itu bahwa dia butuh kebutuhan kesenangan. Dan kita langsung arah Bapak dan Ibu, kamu jangan seperti ini.
Kita dulu pahami dulu posisi anak. Jangan-jangan anak ini dari batu tadi belum istirahat, dan memang butuh, ya. Lalu yang kedua, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya dia orang yang baik sih. Nah, itu adalah kebutuhan cipta dan kasih sayang. Ya. Lalu selanjutnya, saya sebenarnya nggak paham beliau itu bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja, daripada saya kelihatan tidak paham, maka masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Nah, ini permasalahan. Ya. Makanya kalau di kelas Bapak dan Ibu, ketika anak itu memang kelihatannya butuh untuk ditunjuk, butuh untuk diberikan kesempatan, berikan kesempatan. Karena pada dasarnya mereka memang butuh menunjukkan eksistensi mereka. Ya. Lalu selanjutnya, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain untuk menyampaikan materi itu. Nah, ini kebutuhan itu kebebasan. Nah, jadi pada intinya Bapak dan Ibu, saya tekankan sekali lagi, di dalam kita berinteraksi, baik itu di kelas, antar kita sesama guru, di masyarakat dan sebagainya, nah, kita harus memahami kebutuhan dasar ini sehingga kita bisa menganalisis segala kegiatan yang kita temui di lapangan. Kebutuhan dasar apa yang kira-kira melatar belakangi hal tersebut, ya? Sehingga kita dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, sekarang kita tonton video dulu mengenai 5 posisi kontrol ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ini Bapak Ibu, kita sudah mulai posisi kontrol ya, di mana ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, termak, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol itu sangat dianjurkan kita menggunakan posisi sebagai manajer. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kita refleksikan dari kegiatan kita selama ini di sekolah, kira-kira di sekolah kita atau Bapak Ibu sendiri sudah di mana posisinya? Pemangkat, membuat merasa bersalah kah, penghukum? Ya, masih posisi penghukum ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau seandainya posisi manajer ini diterapkan di SMA kita ini, bisa tidak kira-kira? Bisa ya? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Kita optimis bahwa kita bisa ya. Jangan sampai kita merasa pesimis, sekolah kita langsung ekstrim, tidak mungkin bisa berlaku. Jangan sampai. Jadi kalau kita sendiri sudah pesimis, maka mungkin ini bisa dilaksanakan. Jadi kita harus tetap percaya diri, kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa mendapatkan posisi kontrol sebagai manajer ini, dan kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dengan posisi kontrol sebagai manajer ini. Tidak perlu saya ulas kembali Bapak Ibu. Nah ini ya, ini untuk
mengekspresikan itu, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita lihat posisi apa ya? Kalau seandainya ngomong seperti ini dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemantau, penghukum, bersalah atau apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tuh. Rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, stiker bintang itu biasanya kan kalau berhasil kasih stiker bintang, kalau di SD kan. Nah, ini apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Mantap ya, tepatnya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling terakhir. Lihat. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu bahwa dalam masalah betul. Tadi ada yang bilang seperti itu. Kamu tidak pernah benar ini menghukum. Ayo katakan ini ibu, teman. Apakah kamu mendapatkan segera bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling terakhir. Itu menghukum. Langsung hunting tanpa menggunakan alasannya. Ketika anak gagal langsung, kamu terus yang buat salah. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir yaitu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah salah satu teknik penyelesaian masalah yang bisa kita terapkan kepada anak ataupun kepada sesama kita. Ya, di mana segitiga restitusi itu bisa dilihat di sini. Ini berbentuk segitiga, di mana ada sisi-sisinya di situ. Yang pertama di situ, sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, terus kalibrasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini biasanya pernyataan-pernyataan yang keluar dari kita itu harus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu ya. Ketika anak kita mendapatkan masalah, kita stabilkan identitasnya dulu ya. Nah, hari ini kamu sudah melakukan hal ini. Saya juga paham sebagai guru bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan yang kamu lakukan itu sebenarnya wajar. Nah, itu namanya menstabilkan identitas sehingga anak-anak itu langsung tidak merasa gagal, ya, langsung tidak merasa gagal. Terus bisa juga kita dengan kalimat yang lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, banyak kok yang berbuat seperti ini, ya. Jadi kamu jangan berkecil hati. Namun kita upayakan bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini bisa kita variasikan Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika kita ketemu anak harus kita lihat segitiga restitusi. Ini yang harus disampaikan. Tidak. Ini sifatnya tidak baku. Yang penting harus kita paham bagaimana kita menstabilkan identitas anak, bagaimana kita memvalidasi kebutuhannya, bagaimana kita menanyakan keyakinannya. Ya. Di sisi yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ini adalah satu upaya kita untuk melihat kira-kira kebutuhan apa yang terjadi, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari kesalahan. Misalnya anak terlambat, ya. Kamu tentu punya alasan kenapa terlambat. Coba jelaskan sama dia. Itu tidak boleh langsung kamu terlambat terus. Tapi yang harus dilakukan itu ya segitiga restitusi. Ini teknik ya Bapak Ibu. Ini teknik penyelesaian masalah itu dengan segitiga restitusi. Ini teknik yang harus kita pakai di dalam kita memperankan sebagai manajer. Ya. Bisa juga dengan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak itu berpikir, saya ini seperti tadi contoh tadi, apa yang akan kamu lakukan? Saya nanti akan minta ibu dan juga kakak untuk apa ya? Terus menanyakan keyakinan terakhir. Nilai apa yang telah kita sepakati? Sehingga anak bisa menganalisis sendiri kesalahannya itu di mana. Anak akan jawab nilai tanggung jawab misalnya. Nanti dia sudah mengatakan bahwa dia telah melalaikan nilai-nilai itu ya. Nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ketika dia sudah paham bahwa dia telah melanggar nilai itu, maka dia bisa terima dengan kalimat-kalimat lain. Nah,
kira-kira untuk memperbaiki itu apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu kan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan sebagainya. Ya, jadi kalimat ini jangan sampai kaku ya, kalimat yang harus dilakukan tidak. Yang penting ada tahap ini, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu langkah segitiga restitusi yang harus kita kuasai dalam hal memperatkan diri kita sebagai manajer, ya. Baik di dalam lingkup kita dalam bergaul ataupun juga nanti di dalam mendidik anak. Baik Bapak dan Ibu, tidak perlu saya jelaskan karena waktu kita. Di sini ada sebuah kegiatan, kita buat singkat saja Bapak Ibu. Saya bagikan dulu. Tiga kelompok saja. Nah, Bapak dan Ibu di situ sudah ada kasus ya. Jadi kasus itu ada kasus A, B, dan C ya. Kita buat 3 kelompok saja. Saya minta ada yang mewakili dari masing-masing kelompok mempraktekkan kasus itu, di mana di situ ada guru dengan siswa dan sebagainya. Kita akan mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, di situ sudah ada keterangan. Misalnya ya. Nah, misalnya kasus D kan, ini ada skenario-nya. Anda adalah wali kelas dan seterusnya. Keyakinan kelas Anda ini ada 4 macam, keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya di kelas itu. Lalu tugas kita adalah lakukan percakapan diskusi dengan melalui kasus ini. Jadi kita mempraktekkan segitiga diskusi dengan melakoni tokoh-tokoh yang ada di sini. Ya. Jadi kalau misalnya guru dengan siswa, berarti ada yang berbiasa mewakili gurunya, ada yang sebagai siswanya. Praktekkan bagaimana komunikasi segitiga diskusi. Nah, ini ada tahapannya Bapak Ibu, sudah ada petunjuknya, jadi tinggal ikuti saja. Ada tahapan ini, nah tahapannya ada. Saya berikan waktu 1-2 menit. Saya berikan waktu 2 menit. Ya. Saya berikan waktu 2 menit, pelajari dulu kasusnya, lalu praktekkan. Biasanya sesuai kasusnya, sesuai kasusnya.
Yuk, jadi Ali kasih sama dia. Baik, teman-teman Ibu sudah bisa dipahami kasusnya. Nah, silakan perwakilan untuk mempersingkat waktu. Saya minta satu saja yang mewakili. Nanti komunikasinya akan di depan sini Bu Ana, biar kelihatan biar suaranya. Pas komunikasi guru dengan muridnya nanti di depan biar kedengaran apa yang dikomunikasi. Boleh lihat catatan tidak apa-apa. Silakan diperhatikan. Berapa nilai ulangannya? Kecil sekali. Saya 90. Kenapa kamu tidak belajar ya? Belajar. 19. Kemudian. Amira, iya. Kenapa Amira nangis? Tadi ada permasalahan sama Amira. Ibu paham ya bahwa Ali itu bisa melakukan kesalahan karena di sini tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tetapi Ali, kamu pasti punya alasan kenapa bisa mengejek Amira. Amira setiap
Terus kira-kira kegiatan ya apa yang dilakukan oleh Ali menurut Ali atau oleh Ibu sudah benar? Lalu baik Ali. Lalu keyakinan yang seperti apa yang Ali yakini? Baik, kapan Ali mau melakukannya supaya Ali lebih menghargai Amira maupun teman-temannya yang lain? Oke, Ali baik sekali. Ibu harap apa yang Ali yakini semoga bisa terlaksana ya Ali ya. Oke, sekarang Ali boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tidak apa-apa, ibu sampai minum, tidak masalah, kita sampai saja. Apa yang dilakukan oleh kelompok 3 tadi sudah kira-kira kalau kita evaluasi sudah kelihatan tidak segitiga restitusinya? Sudah. Menstabilkan identitasnya ada tidak? Ada. Terus validasi kebutuhannya ada tidak? Ada ya. Terus menanyakan keyakinannya? Ada. Nah, jadi dari penampilan kelompok 3 tadi sudah bagus, sudah memperlihatkan segitiga restitusi di mana ada tahap menstabilkan identitas. Tadi Ibu Ana, saya dengar sendiri menyampaikan bahwa apa yang kamu lakukan itu hal biasa, ya seperti itu ya kalimatnya. Terus ada juga validasi kebutuhan dan juga yang tadi menanyakan keyakinan. Jadi semuanya sudah lengkap. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya rasa apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok 3 dapat mewakili kelompok-kelompok lain yang lain sudah paham dan sudah bisa melaksanakan segitiga restitusi ini di dalam hal kita menyelesaikan permasalahan anak dalam upaya kita menjadi seorang manajer, ya, kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dari materi ini kita bisa belajar lagi, kita bisa mengevaluasi lagi tindakan kita selama ini, kontrol apa yang kita lakukan selama ini. Kalau kita masih di posisi penghukum, bagaimana bersalah, bagaimana kita sama-sama belajar dalam hal kita menguasai kontrol sebagai seorang manajer. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah di materi terakhir. Barangkali sebelum kita tutup, kita perlu merefleksikan dahulu. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, peran omong seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti model ini. Yang terakhir, saya akan menjadi awam yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Bapak dan Ibu, silahkan yang ingin merefleksikan maju, boleh memilih pertanyaan yang mana yang mau dijawab. Silahkan. Ya, boleh memilih pertanyaan mana saja. Silahkan maju, boleh memilih pertanyaan yang mana saja. Ini sebagai kegiatan berikutnya. Satu pertanyaan saja boleh. Kalau misalnya silakan ada pertanyaan yang lain, dua saja boleh. Yang penting ada yang ada. Saya minta dilihat. Ya, mungkin untuk refleksi ini saya pilih nomor 1 ya, yang baru yang mengubah paradigma. Nah, jadi yang menarik perhatian saya tentang segitiga restitusi yang tadi. Benar ya, kita kebanyakan Bapak Ibu guru mungkin belum menerapkan itu, karena kita terbiasa menggunakan yang posisi 1 dan 2, menghukum dan berbuat sesama. Dan di situ ada dari hasil paparan dari tutor tadi,
ada yang posisi manajer yang sangat dianjurkan. Jadi mungkin ini akan kami coba nanti diterapkan dalam kedua daerah, dipahami dengan baik. Dan menurut kami memang bagus. Jadi posisi guru itu tidak harus menghukum, tapi seperti tadi menstabilkan dulu validasi kebutuhan dan kebanyakan keyakinan. Jadi siswa itu tidak hanya dihukum, ditanya dulu apa sebabnya dia melakukan itu, kemudian diberikan saran, solusi. Kalau yang diulang lagi seperti ini bagusnya kan, terus ditanamkan pesan moral kan seperti itu. Yang mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiman. Satu lagi yang mewakili saya minta. Boleh pertanyaan mana saja atau mau melakukan yang di Bapak boleh. Baik. Coba. Ya, silakan yang mana saja dipilih. Silakan. Yang nomor 4 mungkin bisa saya akan menjadi ngomongin seperti apa setelah mengikuti modul ini. Jadi kita sudah mengenal tadi manajer. Bisa ya silakan. Setelah mempelajari materi pada hari ini, saya di sini tertarik pada nomor 4. Setelah dipelajari, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Setelah mengikuti materi dari modul ini, mungkin pelan-pelan saya akan berusaha untuk menjadi posisi kontrol manager. Jadi berusaha untuk bisa membuat anak itu mandiri dan menyadari kesalahannya dan bisa memecahkan masalah itu sendiri. Ya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan tadi, sudah menyampaikan refleksinya Ibu Nur Haimah dan juga Pak Dila. Dan materi ini sudah dengan refleksi tadi, materi kita ini sudah berakhir. Dan saya selaku pemateri pada hari ini mohon maaf jika terdapat kekurangan karena saya juga lagi sedang belajar, namun sebisa mungkin saya menyampaikan apa yang saya dapatkan. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan. Mudah-mudahan kebaikan kepada Ibu juga segala Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, di akhir kegiatan ini silahkan anak-anak sekalian buat kesepakatan kelas. Silahkan ditulis di kertas satu lembar. Lalu nanti sebentar lagi kita akan tempelkan di sini. Silahkan dibuat dulu. Saya berikan waktu 5 menit. Sudah selesai belum? Ya, kalau sudah silahkan secara bergantian kita tempel ke depan ya. Silakan dari barisan ini dulu.
Ini hasil kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Bapak lihat di sini sudah bagus-bagus semua. Di sini tampak kalian menyertakan kesepakatan kelas kita itu berupa disiplin ya, terus menghormati dan menghargai. Nah ini semua sudah bagus. Nanti dari kesepakatan kelas ini kita akan bentuk suatu keyakinan kelas yang nanti keyakinan kelas itu akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Paham? Kalau tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas, di sini sudah ada kesepakatan kelas kalian, dan kita akan menurunkannya menjadi sebuah kalimat keyakinan kelas. Ya. Nah, berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kira-kira apa kalimatnya? Kita mulai yang pertama. Apa kira-kira? Nomor 1. Kami dan guru harus disiplin. Ya, kami dan guru harus disiplin. Yang kedua. Kami dan guru harus saling menghormati. Ya. Yang ketiga. Kami dan guru harus saling menyayangi satu sama lain. Ya, satu sama lain. Nah, baik. Ini adalah kesepakatan kelas yang kita turunkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini sudah kita rumuskan sama-sama anak-anak. Kalian semua sudah terlibat dalam merumuskan ini, berarti kita sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk dapat kita